Pernahkah kamu berpikir bahwa mungkin selama ini bukan kamu yang mengendalikan pikiranmu, tapi justru pikiranmu yang mengendalikan kamu? Kita hidup dengan ilusi kendali. Kita merasa memilih, memutuskan, dan menentukan arah hidup kita sendiri. Padahal, di balik setiap keputusan, ada mekanisme halus yang bekerja diam-diam. Pikiran bawah sadar mesin yang membentuk siapa kita tanpa kita sadari. Sebagian besar dari apa yang kita lakukan, pikirkan, dan rasakan tidak lahir dari kesadaran murni. Itu hasil dari program yang tertanam di dalam kepala kita sejak kecil. Dari kata-kata orang tua, pengalaman masa lalu, trauma, bahkan lingkungan yang kita anggap biasa. Semua terekam di sana, dan kini merekalah yang memegang kendali. Ketika kamu tiba-tiba merasa takut tanpa alasan, marah tanpa sebab, atau kehilangan semangat tanpa tahu kenapa itu bukan kelemahan. Itu bukti bahwa pikiran bawah sadar sedang menarik kendali setir hidupmu. Dan inilah yang menarik. Pikiran bawah sadar itu tidak jahat. Ia hanya patuh. Ia menuruti apapun yang kamu tanamkan padanya, baik itu kepercayaan positif maupun luka lama yang kamu biarkan tetap hidup di sana. Itu sebabnya, seseorang bisa tumbuh dengan keyakinan bahwa ia tidak layak dicintai hanya karena dulu pernah ditolak, atau terus merasa gagal hanya karena dulu pernah diremehkan. Pikiran bawah sadar mengulang-ulang pola itu, seolah-olah itu kenyataan yang harus terus dijaga. Dalam filsafat Islam, para ulama menyebut hal ini sebagai nafs, bagian dari diri manusia yang bisa menjadi penuntun atau penipu. Jika tidak dikendalikan oleh akal, dan qalb, hati yang sadar, nafs akan membuat manusia berjalan seperti robot hidup, tapi tanpa arah. Dan disinilah letak bahaya psikologi terselubung ini. Kita sering berpikir kita bebas, padahal banyak di antara kita hanya hidup dengan pola pikir hasil warisan, bukan hasil kesadaran. Kita marah seperti ayah kita dulu. Kita takut seperti ibu kita dulu. Kita berulang seperti masa lalu kita, karena tidak pernah menyadari bahwa semua itu adalah program yang masih berjalan di dalam diri. Namun kabar baiknya, setiap program bisa diubah. Kita bisa mengambil kembali kendali dari pikiran bawah sadar, jika kita mulai menyadari pola yang bekerja di dalam diri. Setiap kali emosi muncul, berhentilah sejenak. Jangan buru-buru bereaksi. Tanyakan pada dirimu, dari mana datangnya rasa ini? Apa ini kenyataan? Atau hanya sisa program lama yang belum selesai? Kesadaran seperti ini adalah bentuk jihad batin perjuangan melawan bisikan dari dalam diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jihad yang paling besar adalah melawan nafsu diri sendiri. Dan itulah inti dari psikologi spiritual dalam Islam, membebaskan jiwa dari belenggu pikiran yang menipu. Ketika seseorang mulai mengenal dirinya, ia mulai mengenal Tuhannya. Karena di sanalah letak hubungan terdalam antara manusia dan Sang Pencipta di ruang sunyi pikiran yang akhirnya tunduk kepada kesadaran. Maka berhentilah hidup di bawah kendali autopilot. Sadari setiap kata yang kamu ucapkan, setiap keyakinan yang kamu simpan, setiap pikiran yang kamu pelihara. Karena pikiran itu seperti benih yang kamu siram dengan perhatian, itulah yang tumbuh dalam hidupmu. Jika kamu terus berpikir kamu tidak bisa, pikiranmu akan mencari bukti untuk membenarkan itu. Tapi jika kamu menanam keyakinan bahwa Allah selalu cukup, bahwa kamu mampu berubah, bahwa kamu pantas hidup tenang, pikiranmu akan menyesuaikan arah menuju keyakinan itu. Pada akhirnya kita tidak bisa mematikan pikiran bawah sadar, tapi kita bisa mendidiknya. Kita bisa mengajarinya untuk bekerja bersama kesadaran, bukan melawan. Dan saat itu terjadi, hidupmu tidak lagi dikendalikan oleh kebiasaan lama, tapi oleh kesadaran yang sejati. Jadi mulai hari ini, perhatikan isi pikiranmu. Karena apa yang kamu pikirkan berulang kali, perlahan akan menjadi takdirmu. Dan kalau kamu suka konten seperti ini yang mengupas hubungan antara psikologi manusia dan kedalaman spiritual, tekan tombol subscribe sekarang. Bukan hanya untuk mendukung channel ini,
tapi agar kamu tidak berhenti dalam perjalanan mengenal diri sendiri. Sebab mengenal diri adalah langkah pertama menuju kebebasan sejati.